3, 2, 1. Tepuk tangan untuk perjalanan Rizky Febian 10 tahun. Wow, oke. Nah, ini dia. Pokoknya kita doakan bersama-sama agar turnya diberikan. Hari ini hari spesial buat aku karena hari dimana aku acknowledge bahwa tahun ini menjelang tahun depan 10 tahun di Kita Karya membuat seorang kaya 10 kota perjalanan menuju 10 tahun kerja. Jadi nanti ada 9 kota yang bakal aku singgahin dengan konser, tema dan juga treatment yang memang nanti aku akan konsepkan untuk setiap kota yang aku datang. Jadi mohon doanya karena ini kali pertama aku membuat sebuah tour. Jadi semoga diberikan kelancaran, kesehatan, mental yang kuat dan yang lainnya demi menghibur orang-orang. Tanya nggak sama sekali, aku tadi masih Sonic kalau misalkan nggak manajemen terus rangkul sebagai SEO manager bilang kalau ternyata aku udah 10 tahun mungkin aku nggak nyadar gitu ya, karena sejauh ini aku benar-benar enjoy dengan dunia yang memang aku jalanin, bukan karena terpatok ini jadi sebuah kerjaan buat aku, enggak, tapi karena aku memang cinta di dunia ini. Jadi di setiap pekerjaan atau yang momen manggung yang aku jalanin itu udah memang pure karena aku happy di dalam. Jadi kayak udah ngalir gitu aja, apapun yang terjadi di depan sana, apa yang sedang terjadi yang aku jalanin, aku benar-benar bersyukur dan menikmati atas yang semua sama Allah berikan ke aku. Jadi alhamdulillah tidak menyangka bisa 10 tahun berkarya yang dulunya cuma bermimpi pengen jadi penyanyi solo doang, nggak pernah menyangka bahwa bisa sejauh ini gitu. Tapi kan bisa dipungkiri semua perjalanan 10 tahun ini tidak mudah begitu saja. Banyak orang-orang yang berjasa buat aku selain orang tua, ayah termasuk juga fanbase aku, terus juga salah satunya keluarga, saudara, terus juga sekarang kan aku ada istri gitu. Jadi benar-benar udah ada di titik ini gitu. Sekarang udah di fase dimana memang sekarang tinggal waktunya aku menjalani, mensyukuri, dan tinggal mengikuti era yang sedang berjalan sekarang seperti apa. Dan juga aku mempertahankan bagaimana caranya tetap bisa eksis di dunia entertain gitu, dalam hal yang positif. Punya konser impian juga nggak sih? Tapi aku pribadi aku selalu mengiyakan kalau psikis sudah sukses sama aku, tidak lain tidak bukan dengan orang tua. Karena kalau bukan karena doa dari mereka, kalau bukan karena dorongan dari ayah yang ada di dunia di entertain sebelumnya, dengan ayah yang memperkenalkan aku dunia entertain ini seperti apa, nggak mungkin aku bisa sampai dengan sejauh ini. Yang akhirnya aku punya modal sejauh-jauh itu sebelum dunia musik, MC dan yang lainnya lah, host, pelawak, jadi acting lah dan yang lainnya. Nanti itu sangat menjadi modal buat aku ketika sekarang aku ada di dunia entertain. Kalau aku selalu bilang kok, aku selalu mengiyakan, tapi balik lagi ketika orang tua memberikan wadah yang besar, balik lagi apakah kita berani bertanggung jawab atau tidak, apakah itu tuh bisa mengambil resiko kitanya gitu. Karena keputusan aku saat itu tahun-tahun lalu sudah sangat besar pemikirannya, aku tuh punya bakat apa, itu akan menjadi sebuah tanggung jawab besar. Terus juga aku nggak mau mempermalukan orang tua yang sudah bisa di dunia entertain. Jadi ya sebelum aku ditawarkan ke dunia ini, aku selalu memikirkan beribu-ribu pemikiran kira-kira apa yang bisa aku kembangkan. Gantian yang nanya. Kalau aku pribadi nggak ada kepikiran sama sekali gitu ya, karena waktu rilis lagu juga rilis aja gitu, tujuannya pengen menghibur gitu, terus aku juga suka menghibur orang gitu ya, seneng. Oh, perannya pasti nge-support, pasti ngedukung, alhamdulillah. Aku juga cerita, curhat proses kesahnya menuju perjalanan 10 tahun ini, dari yang benar menjadi seorang yang memang benar yang baik buat suaminya. Terus aku curhat, aku pun didengarkan, proses perjuangan dan yang lainnya, dia nge-support banget. Jadi doain aja semoga dia juga bisa serta di proses perjalanan menjadi sebuah kehidupan di perjalanan. Ikut dalam konsep nggak Ki mungkin? Ikut dalam konsep nggak, misalnya kayak baju atau kayak gimana, ikut ngurus juga nggak Lini? Kalau ngurus mah pasti ngurus, alhamdulillah. Kayak misalkan style juga aku sekarang kan selalu dia ngasih arahan ke aku, karena mungkin dia punya kewajiban sebagai istri, jadi alhamdulillah. Kegiatannya sendiri bagaimana? Itu tadi udah aku surat kan. Nah kalau untuk surprise makanya nanti aku
pokoknya aku akan memanfaatkan sosial media. Jadi buat yang penasaran, cepat tahu aja sosial media aku, karena aku benar-benar pengen ketika orang yang ada di kota tersebut tuh memang benar-benar pengen menjadi sebuah kejutan untuk orang yang datang di sana. Jadi aku nggak mau nge-spill dari sekarang gitu. Jadi aku benar-benar pengen jadi sebuah, kalau tadi siapa yang bilang bom kakak ya? Jadi bomnya nanti di Star TV itu ada kejutannya, dan aku pengen menjadi sebuah tour yang fun banget. Aku pengen bukannya serius dia akan aku konsep banget dan yang lainnya, tapi aku pengen pembawaan yang menyenangkan gitu. Orang yang datang mana yang sedang nonton dan pulang itu aja, tapi ada sebuah pesan, mungkin pesan juga yang bisa dia bawa. Iki kan kemarin sempat oplos juga mal ini, itu salah satu alasan juga nggak sih buat nanti Iki Tour? Ya, ini salah satunya juga selalu memberikan konsep-konsep kayak misalkan contoh apa Itu pasti kan menyebut alasan salah satu alasan juga nggak sih? ya, yang pastinya aku selalu diskus sama dia gitu, dan dia tuh selalu yang benar-benar Dari gitu banget, Indosiar? kayak misalkan perihal Dari Indosiar? song list, kayak kemarin aku trial di Iya, siap. di festival apa gitu, aku bilang kayak misalkan aku manggung dia ikut, terus akhirnya saya kayaknya song listnya kamu harus dirubah kayak gini-gini. Ya kita saling tukar pikiran, senang sih alhamdulillah. Sih, kalau udah mau perjalanan 10 tahun, udah pede dengan penampilan atau masih aja malu-malu kayak mungkin awal gitu manggung atau seperti apa? Makin Kalau yang namanya nervous, nggak pede, terus ngerasa nggak siap itu pasti manusiawi ya gitu, karena apalagi kalau misalkan ada momen dan juga sesuatu hal yang spesial gitu, apalagi tour ini kali pertamanya, pasti akan ada rasa seperti itu. Tapi balik lagi kita sebagai profesional ya, kita tetap harus menjaga sebuah penampilan yang terbaik untuk orang, dan sebagai musisi itu, sebagai influence, sebagai dunia orang yang ada di dunia internet itu, kita nggak pernah, dan kita tuh nggak boleh memperlihatkan apa yang sedang kita rasakan, apa yang sedang kita kesahkan gitu, apalagi di atas stage gitu. Mereka hanya ingin datang nonton seru-seruan, nggak peduli apa yang lu rasakan, yang penting kita ingin. Nah, aku berusaha untuk menjadi seperti orang seperti itu di Star. tapi sekarang ngerasa lebih pede sih? Apa tuh? Ngerasa lebih pede? Kalau Pertanyaan terakhir yuk, udah yuk. alhamdulillah, Terakhir ya. karena mungkin yang membuat lebih pedenya karena jam terbang mungkin ya, karena dari setiap festival ke festival akhirnya jadi mulai lebih tahu cara mengontrol penonton dan lain-lain. Harapan. Sempat ada COVID ya, artinya ini merupakan konser di JNPT juga. Ya pastinya keren banget pertanyaannya. Intinya ini dan dari jauh-jauh banget, makanya kenapa baru bisa terselenggara, karena kalau dulu masih bener kan, masih belum pede, masih belum ada rasa percaya diri untuk menjalankan. Tapi di 10 tahun ini memang ingin menjadi sebuah, selain ingin menghibur untuk orang dan reminder bahwa aku sudah 10 tahun, tapi ingin ada sebuah proses yang aku rasain juga ketika rasain tour itu seperti apa, prosesnya seperti apa, pahit manisnya perjalanan tour seperti apa. Jadi nanti aku bisa merasakan, biar nanti ada suatu cerita yang aku bisa ceritakan di masa yang Tadi ada gabungan musik nggak sih Ki? dulu mah nggak dibayar, nggak ada apa, yang penting nyanyi gitu, yang penting dari kafe ke kafe.